Makasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes ya. Udah. Tes, ya ini, itu masalahnya di situ rupanya. Baik. Selamat siang, selamat sore rekan-rekan semua. Pada sore hari ini, kami ingin menyampaikan satu pernyataan pers ya, tentang keputusan ya, ada 2 SK ya. Oh ini bisa. Itu ya tentang masalahnya apa ini? Tes 1 2 3 1 2 3 1. Adik mana? Yang Tes. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada sore ini saya ingin menyampaikan pengumuman tentang 2 keputusan SK ya, sudah saya tangani hari ini berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK yang pertama mengenai yang sementara selama 3 bulan pada Haji Mirwan SI Emsos sebagai Bupati Aceh Selatan Provinsi Aceh hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya, untuk masa jabatan 2025-2030. Nah, yang bersangkutan diberhentikan ya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Itjen sudah terjadi pelanggaran ya. Pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya lah melakukan ke luar negeri tanpa izin menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Di situ sudah diatur dengan spesifik di pasal 77 ya, yaitu ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Melaksanakan ibadah umroh tanggal 2 ya, tanggal 22 Desember tanpa ada surat
protes tanpa ada surat izin dari Mendagri. Nah, kemudian Pak, izin naikin mic ke atas. Naikin mic ke atas biar nggak usah pakai itu. Aduh, nggak nyampe lagi. Pak Firman, ada kabel lagi. Sorry banget. Nggak nyampe lagi. Baterai simpan. Di Aceh kembalinya tanggal 10 juga Pak. Tanggal 7 sudah sampai di Medan. Dan tanggal 8 tanggal 7. Berangkat tanggal. Data kerusakan Aceh Selatannya ada Pak. kalau saya segamparin tuh anak buah itu yang ngurus tuh nggak bisa itu. Cara besar kayak gini. Sore ini kita ingin menyampaikan pengumuman ya berkaitan dengan ada 2 surat keputusan yang sudah saya tanda tangani. Yang pertama lah terkait pemberhentian atau sanksi administratif ya berupa pemberian sementara 3 bulan kepada Saudara Haji Mirwan MS SIM SOS (2030) sanksi pemberian sementara tim Ijen dan melanggar ketentuan pasal 76 ayat 1 huruf I, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri, dan sanksi 77 yaitu selama 3 bulan dilakukan pemberhentian sementara. Kemudian yaitu Haji Baital Mukadis. Yang bersangkutan rekan-rekan kan mungkin sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan memang pernah mengajukan izin kepada provinsi untuk proses izin keluar negeri. Jadi sebelum terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, setelah 4 terjadi banjir ya, sampai dengan tanggal 30 ya. Gubernur Aceh sudah menetapkan keadaan tanggap darurat 27 November. Kemudian
Pak Gubernur tanggal 8 November Pak Muzakir Manap menolak dan kemudian menyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena situasi kembali di Banda Aceh. Sebenarnya sudah berangkat di Jakarta tadi, Bali ke Banda Aceh, dan kemudian dia juga melakukan kegiatan untuk membantu masyarakatnya. Tapi 25 yang bersangkutan berangkat umroh dan berangkatnya dari Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda. Dan kemudian kita semua tahu ya, ada berita tersebut ya, minta nomornya dan kemudian dapat, dan saya minta untuk pulang, dan saya tanyakan yang misalnya belum nyampe ke Kemendagri, sudah ditolak oleh Gubernur Pak Muzakir Manap. Hari Sabtu ya, Bapak Presiden waktu rapat di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di posko BNPB juga menyampaikan dan memerintahkan kepada saya untuk segera untuk melakukan sanksi, termasuk bahwa keluar negeri tanpa izin itu adalah pemberhentian sementara. Jadi bukan pemberhentian tetap, pemberhentian sementara selama 3 bulan. Nanti kita minta yang bersangkutan untuk selama 3 bulan nanti kita bina kembali yang bersangkutan. Kita juga menyayangkan yang bersangkutan tetap juga keluar negeri. Saya nggak tahu, dan kemudian melaksanakan ibadah umroh. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa membantu masyarakat dalam keadaan bencana kesulitan. Ya, yang bersangkutan mengatakan sudah membantu, tapi kan tidak cukup sekedar hanya membantu masyarakat. Selatan ini yang terdampak 6 kecamatan dan 12 kampung. Kemudian yang terdampak itu 2.124 kakak atau 5 jiwa di 4 titik lokasi pengungsian. Ada 3 kantor pemerintah berat. Kemudian ruas jalan nasional hubung Tapak Tuan Lemirah, Landang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, aksesnya masih terputus. Sehingga ada kerugian harta benda, memang alhamdulillah kerugian jiwa belum rusak berat. 460 hektar sawah terendam lumpur, 35 hektar kebun gagal panen, kemudian 70 hektar tambak gagal panen. Jadi tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan terus pergi begitu. Ada persoalan yang harus diselesaikan, dan itu membutuhkan leadership, kepemimpinan.
Kalau umroh ya bisa ditunda, kan sunnah ya. Sementara ini masyarakat membantu, ibadah juga dan menurut sama gitu. Itulah rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita sampaikan sanksi kepada yang bersangkutan, dan kiranya ini bisa menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan. Pemerintahan sementara ini saya sudah komunikasi langsung dengan yang bersangkutan, Pak Miswarnya, dan kita nanti akan minta dia untuk kita bina ya di Kementerian Negeri. Saya sudah bicara langsung dengan PLT-nya, yaitu Wakil Bupati Bapak Haji Baital Mukadis, dan dia menyatakan siap 3 bulan melaksanakan tugas PLT. Saya juga sudah menelepon langsung Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manap, dan segera akan kita kirimkan SK ini kepada yang bersangkutan, kepada Pak Muzakir Manap ya, untuk beliau segera untuk melaksanakan keputusan ini. Yang lain saya kira saya berharap untuk rekan-rekan yang kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk betul-betul fokus dalam menangani daerahnya masing-masing. Agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak keluar negeri sampai dengan tanggal 15 Januari. Jadi betul-betul standby, terutama yang terdampak di daerah masing-masing. Ya, rekan-rekan tidak sendiri, rekan-rekan didukung oleh semua kekuatan, baik provinsi maupun dari menjadi tidak terkoordinasi dan keputusan. Apalagi kalau ketua Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpin Daerah, ya, tempat untuk forum dan TNI setempat, kejaksaan, semuanya menunggu, semuanya juga sangat berharap banyak peran daripada kepala daerah. Jadi rekan-rekan kepala daerah ya bekerja keras, jangan meninggalkan tempat, ya, tangani masyarakat yang terdampak bencana. Apalagi kemarin Bapak Presiden sudah menyampaikan untuk 52 kabupaten kota dan 3 provinsi diberikan dukungan tambahan anggaran selain bantuan-bantuan yang lain yang menipis di akhir tahun. Saya kira itu rekan-rekan sekalian yang saya sampaikan. Yang cukup intens di Indonesia. Yang lain? Hari ini keluarkan SK.
mana magang di Wil, Dijen Otonomi Daerah, Dijen Keuangan Daerah, bagaimana menyusun APBD, terlatih menghadapi bencana, menghadapi krisis. Kita nanti sampaikan dasar-dasar cara menangani krisis itu. Ini kan krisis ya, krisis akibat bencana alam. Yang lain, apa itu? Oh ya, itu ada di pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. Tadi sudah disampaikan, mana tadi? Silakan. Di pasal 76 itu ini dia. Ya. Coba lihat di pasal 76. Ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Larangan-larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali ini. Pada waktu retreat di Magelang saya sampaikan. Pada saat rapat-rapat dengan kepala daerah, Zoom meeting setiap Senin beberapa kali saya sampaikan. Di antaranya itu yang I itu, melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri. Ya, menteri yang dimaksud adalah menteri dalam negeri. Jadi bukan suka-suka saya. Undang-undang ini dibuat sebelum saya menteri. Dan kemudian sanksinya ada di pasal 77. Itu kita lihat pasal 77 itu ya. Yang nomor poin nomor 2 ya, ayat 2. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf I yang tadi dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh presiden untuk gubernur dan atau wakil gubernur, nah itu presiden, oleh menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota. Itu clear sekali pasalnya. Silakan nanti di quote. Jadi jangan sampai nanti isinya ini suka-sukanya Mendagri, bukan dasar-dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang daerah. Yang lain? Ya. Setelah 3 bulan kembali memimpin daerahnya, kan kebetulan kita udah mengucap Gerindra untuk Aceh Selatan, tapi masih tetap ya. Dan juga saya juga menerima penyampaian juga dari Gerindra, baik dari ketua harian, kemudian juga dari Pak Sugiono. Kami ada komunikasi, meminta kepada saya, meskipun beliau tahu Presiden menyampaikan bahwa dalam keadaan bencana pemimpin meninggalkan itu dianggap sebagai, kalau di militer disebut disersi itu, disersi. Ini kalau dalam perang meninggalkan, ini kan bukan perang kita, ini perang untuk membantu masyarakat, rakyat sebagai pemimpin, itu disersi, hukumannya berat. Bahkan meminta saya untuk copot. Ya saya sampaikan Pak, aturannya diberhentikannya 3 bulan gitu, seperti itu. Dan beliau menyampaikan lanjutkan aja, silahkan. Nah itu saya jadi sampaikan kepada teman-teman kepala daerah, tolonglah ya, ini case ini menjadi juga pengingat. Sering sampaikan di retreat dulu pada saat awal pemerintahan tekan dan kepala daerah bulan Februari
yang setiap Senin saya sering menyampaikan juga mengenai ketentuan ini. Negara luar negeri dari menteri yang di situ disebutlah menteri dalam negeri berundang-undang ini. Yang lain tekan-tekan, kalau nggak ada mengambil keuntungan di Januari anti korupsi ini itu Pak, ICW juga menemukan ada instruksi khusus apa? Oh iya, saya spesifik ini kan mengusulkan waktu di Sumatera Utara, di Aceh, di posko BNPB waktu rapat dengan Bapak Presiden, datang ke Aceh Utara. Waktu saya berkunjung ke sana, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Karena banyak yang meninggalkan tempat, ya, meninggalkan rumahnya dalam keadaan hanya baju di badan. Begitu banjir, lumpur. Setelah itu kan rumahnya, tanahnya masuk ke rumah, tanahnya mengeras setelah itu. Setelah matahari datang, tanahnya mengeras. Nah, sehingga di pengungsian ada yang hanya pakaian di badan saja. Mereka memerlukan pakaian dalam. Kemudian bayi juga memerlukan popok ya. Pampers termasuk mohon maaf wanita juga memerlukan peralatan-peralatan khusus lah. Itu termasuk pakaian dalam. Ya, seperti beras, minyak goreng, Indomie, kemudian makanan-makanan yang lain. Kan pemerintah daerah. Sementara keadaan keuangan ini menjelang akhir tahun, banyak saya tanyakan langsung saya tanyakan berapa sisa belanja tidak terduga gitu. Belanja juga atau BTT itulah posnya kalau untuk bencana itulah yang pegangannya kepada daerah. Ada yang masih ada 1 miliar, ada yang punya 2 miliar masih ada juga yang punya 750 juta juga ada. Jadi saya lihat dibandingkan jumlah pengungsinya ya, dibanding kebutuhannya. Oleh karena itulah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, mohon dengan hormat Bapak Presiden kalau boleh Bapak berkenan untuk membantu untuk 52 kabupaten kota yang terdampak di 3 provinsi. Di Aceh 18 kabupaten kota. Kemudian di Sumatera Utara ada 18 kabupaten kota. Sedangkan di Sumatera 16 terdampak. Diberikan tambahan sebanyak 2 miliar untuk belanja tidak terduga. Ya. Nah, kemudian saya berterima kasih betul atas nama rekan-rekan kepala daerah ya, terutama yang 52 ditambah 3 gubernur, karena beliau menyampaikan langsung bukan 2 miliar tapi dibantu 4 miliar, dan kemudian untuk Aceh langsung sampaikan 20 miliar. Nah, sementara untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan oleh Pak Menseknek ya. Dan saya juga menyampaikan kepada Pak Menseknek nomor-nomor rekeningnya ya. Dan sudah bisa masuk ke rekening masing-masing. Tadi memang Pak Menseknek menanyakan pada saya apakah
berikan cash. Tapi Dirjen Keuangan Daerah Pak Agus Fatoni sudah ngecek 52 kabupaten kota dan 3 provinsi itu rekening daerah gitu. Berikut dan tadi saya sudah mengeluarkan surat edaran juga kepada seluruh daerah agar dana-dana tersebut betul-betul yang tadi yang dari pusat mungkin tidak bisa dipenuhi karena plus cadangan punya pemerintah daerah sendiri BTT yang masih ada. Kira-kira betul-betul ini gunakan untuk dan bill-billnya apa struknya ya apa istilahnya? Kwitansinya semua siapkan. Ya. Sulit itu. Semua penggunaannya lengkap. Untuk recovery, kemudian untuk rekonstruksi, rehabilitasi, untuk tanggap darurat yang dikeluarkan biaya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, itu betul-betul digunakan demi kepentingan membantu rakyat. Jangan sampai yang dipesan Bapak Presiden, perintah Presiden jangan sampai mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan kesulitan rakyat. Ini ya sanksi akan sangat berat dunia akhirat. Makasih. Baik, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.